Akhir-akhir ini Menteri HAM ramai diperbincangkan di media sosial mengenai pernyataannya. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta pegawai Kementerian HAM tak menyelingkuhi pasangannya. Dia pun bercerita 13 tahun tak menikah dan hanya 3 kali pacaran. Dalam sambutan acara pengangkatan pejabat Kemenham, Pigai meminta pegawainya menjauhi judi dan main mata atau selingkuh. Saya sudah keluarkan aturan sesuai instruksi Presiden. Tidak boleh main judi online plus judi offline. Tidak boleh. Kalau ada yang main judi online, copot. Gak boleh main mata antar pasangan, ujarnya dalam sambutan pengangkatan pejabat di Kementerian HAM. Dia pun menyebutkan selama 13 tahun belum menikah, dia hanya memiliki 3 pacar selama itu. Namun tak pernah ada masalah antara dirinya dan pacar atau mantan pacar tersebut. Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma 3 pacar. 3 bos, saya 3 aja, saya nggak pernah macem-macem. Instagram terbuka, Twitter terbuka, Facebook terbuka, WA terbuka, nggak ada yang teror saya karena memang kita baik, ujarnya. Pigai menjelaskan salah satu sumber terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia adalah hubungan gelap atau perselingkuhan, baik di pemerintah maupun swasta. Ini yang harus dibersihkan di negeri ini, kata Pigai. Pigai menjelaskan perselingkuhan antar pegawai akan menimbulkan kerusakan baik moral maupun mental. Menurutnya, karena perselingkuhan seseorang terpaksa terlibat korupsi atau mendapatkan uang lebih. Ucapan Pigai yang disampaikan dalam acara resmi Kementerian HAM ini dianggap tidak sesuai dengan posisi strategisnya sebagai Menteri HAM. Banyak warganet mengkritik bahwa pernyataan tersebut mencerminkan ketidakwajaran, bahkan membuka aib pribadi yang seharusnya tidak diumbar. Kritik semakin meluas karena ucapan itu dinilai tidak selaras dengan nilai-nilai etika seorang pejabat publik. Dalam pidatonya, Pigai juga memberikan peringatan kepada para pejabat Kementerian HAM agar tidak terlibat dalam praktik tidak etis termasuk berjudi dan berselingkuh. Ini bukan pertama kalinya Natalius Pigai menuai kontroversi. Pada Oktober 2024, ia sempat mengajukan permintaan kenaikan anggaran Kementerian HAM secara signifikan dari 64 miliar menjadi 20 triliun. Permintaan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI. Selain itu, ia juga meminta tambahan 2.500 pegawai baru untuk Kementerian HAM. Permintaan tersebut langsung menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk pengacara kondang Hotman Paris. Dalam pernyataannya, Hotman mempertanyakan dasar logis dari permintaan tersebut. Menurutnya, tugas utama Kementerian HAM adalah pencegahan, pelarangan, dan identifikasi korban, bukan penindakan hukum yang membutuhkan anggaran besar atau personel tambahan. Natalius Pigai yang lahir pada 25 Desember 1975 di Papua, dikenal sebagai tokoh yang memiliki perjalanan karir panjang di bidang HAM dan aktivisme sosial. Sebelum menjabat sebagai Menteri HAM, Pigai telah aktif di berbagai organisasi seperti Walhi, Kontras, dan Petisi 28. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada periode 2012 hingga 2017, di mana ia menjadi satu-satunya perwakilan Papua di lembaga tersebut. Pengangkatannya sebagai Menteri HAM oleh Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024 membawa harapan besar dari berbagai pihak untuk reformasi di bidang HAM. Pada tahun 2012, Natalius Pigai terpilih sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Penunjukan ini menjadi tonggak penting dalam karirnya karena ia adalah satu-satunya wakil dari Papua yang duduk di lembaga tersebut pada saat itu. Selama masa menjabat hingga tahun 2017, Pigai berperan aktif dalam menyuarakan isu-isu pelanggaran HAM, terutama yang terjadi di Papua. Pigai dikenal sebagai figur yang vokal dan tanpa kompromi dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua. Ia sering mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat Papua, seperti isu pengelolaan sumber daya alam yang merugikan rakyat setempat. Dalam beberapa kasus, ia juga memimpin investigasi langsung untuk mengungkap pelanggaran HAM berat di wilayah konflik. Selain Papua, Pigai juga turut aktif dalam menangani isu-isu nasional lainnya. Ia menyuarakan perlindungan hak-hak minoritas, perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Sikap tegasnya membuatnya dihormati oleh banyak pihak meskipun ia sering menghadapi ancaman dan tekanan.
Selain kiprahnya sebagai aktivis, Pige memiliki latar belakang akademis yang mumpuni. Ia meraih gelar sarjana ilmu pemerintahan dari STMPMD atau AMPMD Yogyakarta pada tahun 99 dan melanjutkan pendidikan di bidang statistika di Universitas Indonesia. Pengalamannya juga mencakup peran sebagai staf khusus penyelidik swasta dan konsultan bisnis di perusahaan nasional maupun internasional. Selama menjabat sebagai Menteri HAM, Pige dikenal dengan pendekatan blak-blakan yang seringkali memicu perdebatan. Salah satu kebijakan kontroversialnya adalah larangan berjudi bagi seluruh pejabat di lingkungan Kementerian HAM. Pige bahkan menegaskan akan langsung mencopot pejabat yang terbukti terlibat dalam perjudian, baik secara daring maupun luring. Pige memiliki visi besar untuk memperkuat perlindungan HAM di seluruh wilayah Indonesia. Ia berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat, terutama mereka yang berada di bawah wilayah konflik seperti Papua, diakui dan dilindungi. Salah satu prioritasnya adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah lama terabaikan, seperti pembunuhan aktivis dan konflik agraria. Pige juga mendorong reformasi dalam sistem hukum dan penegakan HAM di Indonesia. Ia mengusulkan pembentukan mekanisme yang lebih transparan untuk menangani pelanggaran HAM berat dan memperkuat peran lembaga-lembaga terkait seperti Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pengaruh Natalius dalam politik dan advokasi HAM di Indonesia tidak diragukan lagi. Ia telah memberikan inspirasi bagi banyak orang, terutama generasi muda Papua, untuk terlibat dalam perjuangan demi keadilan dan kesetaraan. Dedikasinya yang menunjukkan bahwa perubahan adalah hal yang mungkin dicapai, asalkan ada keberanian dan tekad yang kuat. Perjalanan karir politik Natalius Pige adalah cerminan dari semangat perjuangan dan pengabdian terhadap rakyat. Sebagai seorang putra Papua, ia telah membuktikan bahwa latar belakang tidak menjadi hambatan untuk mencapai posisi strategis dalam pemerintahan. Dedikasinya terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial menjadikannya salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam politik Indonesia saat ini.